adik-adik. Senang sekali bertemu kembali bersama kakak-kakak SKY. Kakak-kakaknya turun dulu ya. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita mau ibadah kepada Tuhan. Ibadah kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita mau mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau menaikkan pujian, Bapa, ku datang padamu. Tian Fu, wo dao ni bao zuo qian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah. Tuhan tolong kami untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Kiranya ibadah kami boleh berkenan. Tuhan tolong kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kredo pada hari ini adalah hukum pertama dari 10 hukum. Keluaran pasal 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Exodus chapter 20 verse 3. Do not put any other gods in place of me. 出埃及记第20章第20章第3节，除了我以外，你不可有别的神。 Kita bersyukur ya adik-adik, kita Tuhan yang kita percaya dan Tuhan yang tempat kita bersandar adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa menciptakan seluruh bumi dan isinya, dan Tuhan yang berkuasa untuk memelihara kita. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the
kakak mau nanya. Adik-adik tahu tidak yang di belakang ini apa yo? Benar, Batra Bapak Nuh. Terus kakak mau nanya sekali lagi nih. Berapa orang yang selamat ya? 1, 2. Oh benar, 8 orang selamat. Ayo kita sama-sama nyanyikan Bapak Nuh dan istrinya. Istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam Batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Lagi. Bapak Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam Batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita semua lipat tangan, tutup mata, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar lagi sebentar lagi kami akan kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. cerita firman Tuhan. Tuhan, Tuhan, tolong kami, tolong kami, siapkan hati kami, siapkan hati kami, dan pikiran kami, dan pikiran kami bisa fokus, bisa fokus, mendengar, mendengar, dan mengerti dan mengerti firman Tuhan. firman Tuhan. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. 同学们你好，sudah lama ya tidak ketemu sama Wen Lao Shi. Hari ini Wen Lao Shi mau ajarin adik-adik semua untuk belajar 1 huruf Mandarin. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak ya? Coba ya. Tada! Nah, ada yang tahu huruf ini huruf apa? Oke, Lao Shi bantu ya. Ini namanya Hong. Kita sebutnya Hong, nada 2. Nah, dalam huruf Mandarin ini ada kata air dan juga kata semua. Dalam kata semua ini ada kata sama-sama, 1 dunia, dan 8 orang. Nah, jadi waktu itu ada loh kejadian di mana 1 dunia itu kena air. Nah, kena air loh, tapi bukan tsunami ya, itu banjir sampai 1 dunia. Dan ada 8 orang yang selamat. Nah, adik-adik, kita dengerin yuk. Kisah ini adalah kisah dari Alkitab. Kita sama-sama dengerin ya. Pada zaman dulu, semua manusia jahat. Bumi penuh kejahatan dan Tuhan tidak suka kejahatan. Kita punya panen banyak, Cek. Ntar bisa, Cek. Cek, ntar potongin ini, Cek. Nanti kita potong. Bikinin manisan, Cek. Manis sekali ya, Cek. Pisangnya. Manis pisangnya. Boleh makan pisang duluan, Cek, nanti, Cek. Boleh ya. Boleh. Kita kursi ya semuanya. Nanti kita jangan. Jangan diambil. Jangan. Ini. Balikin nggak? Balikin nggak? Ayo, balikin. Balikin. Buat kita baru deh. Kita. Makasih. Ya, Cek. Ulangnya.
Firman Tuhan mencatat, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di tengah dunia yang jahat ada Bapak Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Hanya Nuh dan keluarganya sendiri yang hidup benar. Bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Maka Allah berkata kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Harus gambar dulu. untuk apakah bahtera itu? Untuk menyelamatkan mereka yang percaya dan hidup benar. Istriku, anakku, menantuku, sini semua. Ayo cepat. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Papa dapat pesan yang sangat penting. Apa itu? Kita disuruh membuat bahtera. Bahtera? Apa itu bahtera, Pak? Nah, adik-adik, coba adik-adik lihat huruf ini. Dalam bahasa Mandarin, bahtera disebut fang zhou. Nah, dalam huruf ini ada persegi panjang dan juga ada perahu. Jadi, perahu yang berbentuk persegi panjang disebut bahtera. Ada juga nih, chuan. Nah, dalam huruf Mandarin, chuan ini juga diartikan sebagai perahu. Dalam kata ini ada perahu, lalu ada 8 dan ada mulut. Jadi, dalam satu perahu ada 8 orang. Ini loh bahtera, kapal yang sangat besar. Ini nanti akan dipakai buat menampung kita dan juga hewan-hewan nanti. Karena Tuhan mau menghukum bumi. Menghukum bumi. Tuhan mau menenggelamkan semua manusia yang ada di bumi. Menenggelamkan? Apa itu menenggelamkan? Nah, dalam huruf Mandarin, tenggelam itu disebut yen. Nah, dalam huruf yen ada kata air dan juga perangkap. Dalam huruf perangkap ada kata semua dan sama-sama. Jadi, semua sama-sama terperangkap dalam air. Itu namanya tenggelam. Yen. Ayo cepat. Kalian ambil perangkapan, kita bikin bahtera nih. Kalian ambil makanan supaya kita bisa ada persediaan makanan. Ayo cepat. Di sini saudaraku. Nuh giat membangun bahtera dengan anak laki-lakinya. Lalu tetangga Nuh datang untuk mengolok dan mengejek mereka. Wah. Ini
Sedang ngapain kalian? Kenapa bikin bahtera sebesar ini di atas gunung? Ini Pak Tua juga ini yang bilang saya akan binasa. Wah, sudah gila Pak Tua ini. Aduh. Keterlaluan sekali itu, Pak. Sudahlah, tidak apa-apa. Kita tetap kerja saja. Ayo kerja lagi. Tetapi Nuh tetap taat kepada perintah Tuhan untuk menyelesaikan bahtera itu. Dan pada akhirnya bahtera itu selesai dibangun. Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera bersama dengan binatang-binatang. Ayo masuk. Jangan lupa binatangnya. Sepasang sudah ya? Sudah. Oke, ayo masuk. Hati-hati. Hati-hati. Sudah semua? Oke, ayo anak-anak tuh masuk. Masuk. Sudah semua? Sudah, hitung dulu. Sudah ya. 7. Iya. Nah, ini 8. Sudah. Ya, udah. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Dan hujan lebat mulai turun. Dan air perlahan-lahan semakin tinggi memenuhi bumi. Hati-hati. Gimana ya? Hati-hati semuanya. Oh, sangat mengkhawatirkan sekali. Wah, udah deras. Wah. Aduh. Hati-hati. Ini gimana, Pak? Nuh dan keluarganya terombang-ambing di dalam bahtera. Tahan semuanya, tetap pegangan. Sampai kapan nih, Pak? Kita tunggu saja. Tetap pegangan, hati-hati semuanya. Hati-hati. Semuanya bertahan. Hati-hati. Wah, airnya mulai naik semuanya. Airnya mulai naik. Wah. Air semakin tinggi dan mereka semakin terombang-ambing di dalam bahtera. Semuanya bertahan. Hati-hati. Hujan turun selama 40 hari 40 malam. Air begitu tinggi menutupi semua gunung tinggi di dunia. Dan semua yang di luar bahtera mati tenggelam. Sudah tidak ada daratan lagi. Sepertinya juga sudah mulai reda. Hujannya udah mulai reda. Iya, hujannya sudah mulai reda. Ombaknya juga sudah mulai reda. Iya. Berapa lama akan seperti ini, Papa? Kita tidak tahu. Harus tetap menunggu. Tuh, semuanya masih air. Iya, hanya ada air sekarang. Di mana-mana air. Semoga cadangan makanan untuk semua binatang cukup, Bapak. Iya. Kangen ya. Harus hati cukup. ya. Allah mengingat Nuh dan keluarganya serta segala binatang yang ada di dalam bahtera itu. Maka Allah menghembuskan angin sehingga air mulai surut. Wah, sudah 150 hari. Angin sudah berhembus dan air sudah mulai turun. Iya ya. Iya. Tapi kita belum boleh turun ya. Iya, kita belum bisa turun untuk sekarang ini. Oh. Aduh. Sepertinya kita menabrak sesuatu. Iya. Kita sudah kandas. Maka terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Oh, kita kan sudah kandas. Apa kita sudah boleh turun? Jangan turun dulu. Lebih baik kita menunggu dulu. Lebih baik kita coba keluarkan burung gagak. Biar dia bisa mengecek apakah bumi ini sudah kering atau belum. Ide yang bagus, Pak. Mana burungnya? Burung. Tuh. Aduh. Kok burungnya bolak-balik terus? Burungnya kembali. Berarti kita masih belum bisa turun.
Mari kita tunggu seminggu lagi. Oke, Pak. Lagi ya. Baik, Pak. Setelah 7 hari, Nuh melepaskan burung merpati. Pak, ini udah 7 hari lagi loh, Pak. Oh, benar-benar. Coba sekarang kita keluarkan burung merpatinya. Atau kita bisa mendapat kabar baik. Burung. Jangan balik ya. Semoga ada hasil. Terbang ya. Tapi kok dia balik lagi? Dia bawa apa itu? Hah? Itu apa tuh? Oh, burungnya kembali. Wah, ada sesuatu yang dibawanya. Apa itu? Wah, ada zaitun segar. Wah. Berarti airnya sudah mulai surut. Puji Tuhan. Tapi kita tetap tunggu seminggu lagi. Seminggu lagi. Tetap tunggu seminggu lagi. Baik. 7 hari kemudian, Nuh kembali melepaskan burung merpati. Nah, kita coba lagi keluarkan burung merpatinya. Semoga dia tidak kembali lagi. Iya. Lihat burungnya terbangnya jauh Iya. banget. Iya. Udah semakin jauh burungnya terbang. Wah, burungnya nggak kembali. Sudah nggak kembali ya? Wah, ini pertanda yang baik. Berarti air udah mulai surut dong ya? Betul. Betul. Iya, ini sudah masuk bulan yang pertama. Wah, umurku sudah 601 tahun. Puji Tuhan. Tapi lebih baik kita menunggu lagi. 1 bulan lagi. 1 bulan lagi. Kalau kita lihat sudah mulai surut, baru kita bisa turun. Oke. 1 bulan kemudian, Pak, sepertinya ini udah bulan kedua, apa udah boleh turun? Coba cek dulu ya, Ya, cek ya. Wah. Iya. Bagaimana, Pak? Sudah kering. Kita sudah bisa turun lagi. Kita sudah bisa turun. Puji Tuhan. maka berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Wah, sekarang kita sudah bisa keluar. Sudah boleh ya? Iya, sudah boleh. Ayo kita keluar. Ayo, Pak. Silakan, saudara. Aduh, hati-hati. Ya, silakan, saudara. Silakan, saudara-saudaraku. Aduh, pegangin ya. Wah, udah lama. Udaranya segar. Ya, akhirnya kita bisa bercocok tanam lagi. Kita bisa hidup lagi dengan baik. Hei. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nuh membangun mezbah dan mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan, Aku takkan menutup bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Sejak ini, tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Inilah tanda perjanjian, yaitu pelangi yang kutaruh di awan, menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. dan mereka melihat pelangi di atas langit.
dalam huruf Mandarin, pelangi itu disebut ni. Nah, dalam huruf ini ada kata hujan sama bagian akhir. Jadi bagian akhir dari hujan adalah pelangi. Ni. Tian Wang Xing Bian. 嗨，老师，你好。 Oh, Michelle. 好久不见, sudah lama tidak ketemu sama Kak Michelle. Betul, udah lama ya nggak ketemu. Silakan duduk ya Kak Michelle ya. Oke. Duduk dulu. Oke, Di sini Lause juga ada minum. Minum dulu ya. Terima kasih. Oke, nah Kak Michelle. Tadi Kak Michelle ada dengar tidak cerita tentang bapakmu? Oh, ada dong. Kak Michelle nih dengar dari awal sampai akhir. Gimana adik-adik yang di rumah? Ada dengar tidak? Kita coba dengar ya, adik-adik bilang apa? Oh, adik-adik ada yang bilang ini nih. Ada yang bilang mereka ada dengar. Mereka ada lihat. Mereka nonton. Di situ ada Fang Zhou, ada Bahtera. Oh, lalu nih Kak Michelle dengar tadi ada yang bilang ada air bah. Oh ya, lalu Lause juga ada dengar nih. Ada yang bilang ni pelangi. Wah, Hebat-hebat ya adik-adik ya. Nanti adik-adik mendengarkan. betul. Kita kasih tepuk tangan untuk mereka ya. Kita kasih bintang juga Kak Michelle. 1, 2, 3. Menurut Lause, Tuhan itu kejam gak sih menurunkan air bah? Kejam tidak ya? Coba kita tanya sama adik-adik aja ya. Menurut adik-adik, Tuhan itu kejam atau tidak? Tidak, sebenarnya Tuhan itu tidak kejam, tetapi Tuhan itu adil. Tuhan tidak bisa menerima jika manusia melakukan kejahatan, karena itu dapat mencelakakan manusia, dapat mendukakan Tuhan, membuat Tuhan sedih. Oh, buat Tuhan sedih ya? Iya betul, hal itu membuat Tuhan sedih. Sebenarnya yang menghukum manusia itu bukan Tuhan, tetapi karena ulah manusia itu sendiri. Sebab upah dosa adalah maut. Tuhan penuh dengan belas kasih. Dia masih memberikan manusia kesempatan untuk bertobat, tetapi manusia tidak mau. Kayak tadi ya, Kak Michelle ya. Waktu Bapak Nuh lagi bangun bahtera di atas gunung. Orang-orang mengejek-ngejek dia, mengolok-ngolok dia. Bilang dia orang gila. Seperti itu ya. Betul, mereka mendua hati, tidak taat dan tidak percaya. Oh, waktu Michelle bilang mendua hati, Lause jadi ingat satu huruf Mandarin loh, Kak Michelle loh. Ya, Lause ingat-ingat dulu ya. Ah, betul, huruf ini nih. Huruf nada 4 ya. Nah, artinya jahat. Jahat. Artinya jahat. Jadi dalam huruf itu ada kata dua dan ada kata hati. Jadi hati manusia itu mendua. Hati manusia itu bercabang. Tidak lagi takut sama Tuhan loh. Tapi sukanya sama uang. Lalu sukanya sama hawa nafsu. Lalu suka sama kekuasaan ya? Betul, suka sama tahta. Lebih pilih itu loh mereka daripada takut sama Tuhan. Lalu bagaimanakah reaksi Allah tentang hal itu? Di Kejadian pasal 6 ayat 5-6 ada menjelaskan bahwa Tuhan melihat betapa jahatnya orang-orang di bumi. Semua pikiran mereka selalu jahat. Ia pun menyesal telah menjadikan mereka dan menempatkan mereka di bumi. Ia begitu kecewa. Hal itu memilukan hati Tuhan. Menyesal ya? Lalu jadi ingat satu kalimat lagi loh Kak Michelle loh. Satu kata lagi Kak Michelle. Satu kata Mandarin lagi ya. Ini bukan satu kalimat, satu kata. Oke. Nah jadi ada satu kata Mandarin. Sebutnya itu Chan. Chan. Nada 4 lagi. Chan. Chan. Iya artinya menyesal. Nah, dalam huruf itu ada kata hati, lalu ada kata dari awal, lalu ada 2 garis yang melambangkan langit dan bumi. Dan juga ada kata pisau. Jadi manusia itu sejak awal sudah berbuat dosa. Jadi itu menyakitkan hati Tuhan. Bikin hati Tuhan itu seperti tertusuk pisau, terluka.
Nah, ingat kata itu tuh tadi. Iya, karena menyesal, Tuhan punya satu tujuan, yaitu menyelamatkan manusia. Dulu, Nuh dan keluarga diselamatkan dengan bahtera. Tetapi saat ini, kita diselamatkan oleh salib Kristus. Di Ibrani pasal 11 ayat 7 ada mencatat loh. Kita buka ya, di Ibrani pasal 11 ayat 7. Kakak bacakan ya. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saat itu Bapak Nuh mau mendengarkan suara Tuhan. Dia beriman dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, kalau adik-adik mau nggak beriman dan melakukan apa perintah Tuhan? Kalau Laushi sih mau. Kak Langsung Michelle. mau ya? Betul. Kita mau melakukan perintah Tuhan ya. Adik-adik pasti juga mau kok Kak Michelle. Betul. Nah, saat ini kita berada loh di tengah air bah. Tapi air bah itu adalah dosa. Dosa yang mengelilingi kita, yang menenggelamkan kita bahkan sampai binasa. Saat ini kita tidak perlu buat bahtera, tetapi kita hanya perlu percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yuk adik-adik di rumah sama Wan Lausu juga ya, kita mau baca apa kata Tuhan di Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18. Adik-adik buka Alkitabnya ya, di Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18. Adik-adik sudah dapat belum? Sudah? Wan Lausu sudah dapat? Sudah nih. Kita baca sama-sama ya. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia telah percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, di perjanjian lama nih Wan Lausu, setiap kali bangsa Israel melakukan dosa, mereka harus mempersembahkan korban bakaran seperti domba, lembu, kambing yang sempurna, tidak bercacat. Oh, ini sama nih. Kak Michelle dengan satu huruf Mandarin. Huruf Mandarinnya itu kalau tidak salah ya, si. Ya betul, si. Nada tuh, si. Nah, dalam huruf itu ada kata lembu, ada kata domba, kambing, lalu juga ada yang paling unggul atau paling bagus yang tidak ada cacatnya, dan ada kata pisau atau tau. Nah, atau tombak ya. Nah, dalam huruf itu artinya adalah pengorbanan. Nah, jadi kambing, domba, lembu yang paling bagus, yang paling baik, yang tidak bercacat celah itu disembelih, dikorbankan. Oh begitu. Sama tuh dengan sama dengan perjanjian lama. Tapi saat ini nih kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban bakaran karena Tuhan Yesus sudah berkorban dengan mati di kayu salib. Pengorbanan Tuhan Yesus terjadi satu kali dan berlaku untuk selamanya karena Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang sempurna. Nah adik-adik, sama Wan Lausu juga ya, kita mau hafal ayat hafalan kita hari ini di Yohanes pasal 3 ayat 16. Oh ini kan karena sudah pernah nih sampai 2 minggu berturut-turut ayat hafalan ini. Nah gimana kok kita ajak adik-adik untuk hafal sambil peraga? Boleh. Oke Kak Michelle, kita rapikan dulu ya. Oke. Mejanya sama kursinya ya. Baik yuk.
Kita mulai ya. Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi ya, Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengar firman-Mu. Tuhan tolong agar kami mau taat dan percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita mau mencontoh seperti Bapak Nuh. Hidup taat, hidup benar dan tak bercela, akrab dan dekat dengan Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu Ku Mencontoh Bapak Nuh. Ada peraganya ya, ikutin kakak-kakaknya yang di depan. Untuk persembahan seperti biasa adik-adik menyimpannya di dalam tas atau di dalam celengan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah beribadah di gereja, adik-adik jangan lupa membawa ke gereja dan persembahkan kepada Tuhan. Nah, adik-adik jangan lupa baca Alkitab setiap hari ya. Ibadah hari ini telah selesai. Kita akan berdoa Bapa kami dalam bahasa Mandarin dan doa berkat akan dibawakan oleh Bu Maria. Mari kita sama-sama berlutut dan berdoa. 主祷文，主祷文，我们在天上的父，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的国降临，愿你的旨意，愿你的旨意行在地上，行在地上，如同行在天上，如同行在天上。 我们日用的饮食，我们日用的饮食，今日赐给我们，今日赐给我们，免我们的债，免我们的债，如同我们免人的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，
不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，救我们脱离凶恶。因为国度、因为国度、权柄、荣耀、全是你的，全是你的，直到永远，直到永远。阿门，阿门。Nah, anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Ibu akan pimpin doa berkat. Lipat tangan, tutup mata. Semoga Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus memberkati anak-anak. Semakin bertambah besar, semakin bertambah hikmat, semakin dikasihi Allah dan manusia. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Dadah semuanya.